Suara Ilmu. Kemudian dari pokok perkara dia memperbaiki dari tauhidnya, dari keyakinannya. Ini harus ada ihtimam, semangat belajar ilmu tauhid. Orang itu kalau sudah mengenal sunnah, sudah belajar sunnah, itu yang paling pertama ada di dalam benaknya, dia adalah orang yang paling rajin belajar tauhid. Itu orang yang mengenal sunnah namanya. Itu ciri ya ahli sunnah. Itu jalannya para as-salaf. Nah, jangan pikirnya, oh saya sudah mulai kenal sunnah. Apa cirinya kamu mulai kenal sunnah? Saya sudah mulai pakai baju 3/4. Saya mulai pakai jubah. Itu belum tentu seorang dengan pakaian dia mengenal apa? Sunnah. Saya sudah mulai rajin untuk ibadah. Ya bagus. Dia rajin ibadah itu sudah mulai bagus. Tapi itu bukan pokok sunnah. Pokok sunnah itu dia belajar akidah, ikut jalannya para as-salaf, itu pokok dari sunnah. Adapun kalau sekedar mengajak seorang, membuatnya sadar, hampir setiap kelompok yang menyimpan seperti itu caranya mendekati manusia. Oh ini sudah, tadinya dia biasa korupsi, sekarang dia tidak korupsi lagi. Tadinya biasa merampok, sekarang tidak merampok lagi. Tadinya biasa minum-minum, sekarang dia tidak mabuk-mabuk lagi. Tadinya tidak sholat, sekarang dia sudah sholat. Kan begitu? Tapi orang yang mengenal sunnah itu adalah orang yang bagus akidahnya, semakin mencocoki dari tuntunan Rasulullah SAW, berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Ini yang harus dia jaga, dia pelihara. Karena itu kalau dia mengenal sunnah, yang paling pertama dia cari dan dia pelajari bagaimana dia mempelajari akidahnya. Dan dia pikir bagaimana saya ketika sakaratul maut saya bisa bersyahadat la ilaha illallah. Jangan berangan-angan saja. Oh saya mau bersyahadat la ilaha illallah. Berdoa ya Allah mudahkanlah saya husnul khatimah inda sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Sedangkan dia sendiri kerjanya tiap hari bikin bid'ah. Di dalam doa-doanya dia berdoa kesyirikan. Memohon kepada Nabi bukan memohon kepada Allah. Bagaimana caranya dia memudahkan mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Maka dia perlu belajar apa itu makna la ilaha illallah. Dia pelajari apa ilmunya. Ini kewajiban dipelajari bukan. Kecuali kalau ada yang tidak mati, ada yang bisa nego dengan malakul maut, yaitu dia urus dirinya. Mungkin bisa santai dia tidak belajar. Tapi ini kematian ketetapan atas setiap insan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Ada pertanggungjawaban. Dia wajib mempelajari sunnah. Dia wajib mempelajari apa dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabb yang kamu ibadahi? Man hadzal ladzi ursila ilaik, siapa rasul yang diutus kepadamu? Madinuka, apa agamamu? Oh jangan ada yang berkata ini kan pelajaran TK, sudah kita hafal dari kecil. Di kubur itu Nabi kabarkan ada orang yang ditanya dengan 3 pertanyaan, dia jawab apa? Ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Ikut-ikutan ini tidak ada manfaatnya. Harus dia belajar. Dia yakini. Saya tidak berkata harus dia hafal ya, karena tidak semua orang bisa menghafal. Tapi dia pernah belajar, pernah dia dengarkan dalil-dalilnya. Ketika dia menghadap kepada Allah, dia berkata, ya Allah saya menyembahmu, beribadah hanya kepadamu, mentauhidkanmu. Saya pernah belajar, saya tahu dalil-dalilnya. Pernah saya dengarkan, nah itu hujjah namanya. Tapi kalau dia ikut-ikutan saja, apa hujjahnya ketika dia menghadap kepada Allah? Ini wajib disadari. Jangan santai-santai saja. Dari kecil, kalau sekolah, Masya Allah 6 tahun, rajin sekali pergi sekolah. Orang tua juga, habis-habisan biaya anaknya. Naik lagi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Setelah itu kerja. Yang kerja dari pagi sampai sore dia pergi kerja. Ya, banting tulang peras keringat, dia curahkan segala tenaganya untuk mendapatkan rezeki. Tapi bersamaan dengan itu tidak pernah dia pikir bagaimana dia selamat. Dia pelajari kewajibannya supaya bisa bersyahadat ketika sakaratul maut.
Dia pelajari kewajibannya supaya bisa dia jawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya harus ada kesadaran hal tersebut. Ada lagi pertanyaan di hari kiamat. Ini beberapa tempat kewajiban kita ditanya langsung. Ini tidak bisa diwakili. Kalau ada yang bisa berkata, oh anakku mau yang jawab, karena anakku belajar, saya tidak. Itu nggak ada ceritanya seperti itu. Jelas ya? Maka ini hendaknya kita ambil sebagai ainul i'tibar, pelajaran untuk kita semua.